Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman dimanapun berada? Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi kita di kelas semantik, kelas yang membahas tentang bahasa Arab di Takun Tadabbur Institute. Bagi yang teman-teman yang baru datang di akun ini, kita mengadakan live pembelajaran bahasa Arab yang terstruktur dan sistematis. Jadwalnya setiap hari Senin sampai hari Rabu gitu ya. Jam 19.30 waktu Indonesia Barat, Senin kita belajar Nahu, Selasa belajar Sorof, dan malam hari ini kita akan belajar semantik gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru ikut live pada malam hari ini, kata semantik asing. Nah, kata semantik sendiri sebetulnya salah satu cabang ilmu linguistik, yaitu cabang ilmu yang membahas tentang makna, ya makna dari suatu teks kebahasaan. Jadi semua bahasa mempunyai semantiknya masing-masing. Dan yang kita pelajari malam hari ini adalah semantik bahasa Arab. Kepentingannya apa kita mempelajari semantik bahasa Arab? Tentu memahami Al-Quran sebagai kitab suci kita, gitu, sebagai firman Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang kata-kata tasbih ya. Kata-kata tasbih yang selama ini kita mempunyai pemahaman yang agak berbeda sebetulnya dengan apa yang dideskripsikan oleh Al-Quran. Sehingga kita tidak dapat menjelaskan maksud dari misalkan ayat yang menyebutkan tentang semesta ini bertasbih gitu ya. Nah, sampai hari ini mungkin kita tidak ada yang bisa menjelaskan. Bahkan mungkin teman-teman di majelis-majelis ilmu manapun ya, baik lokal ataupun nasional, belum bisa mendapatkan penjelasan yang realistis dari eh, redaksi semesta bertasbih gitu. Nah, selalunya saja ustadz-ustadz ketika mendakwahkan hal ini, mereka selalu mengartikan bahwasannya ya semua apa yang ada di alam semesta ini mengucapkan tasbih atau mengucapkan subhanallah gitu ya. Sampai batu pun mengucapkan subhanallah, gunung pun mengucapkan subhanallah, pohon mengucapkan subhanallah ya. Bahkan hewan-hewan yang punya bunyi-bunyian seperti kambing mengembek, anjing menggonggong gitu ya, ayam berkokok, semuanya diartikan itulah tasbihnya hewan-hewan. Bahkan di salah satu podcast, di podcast spesial Ramadan baru bulan lalu ya, salah seorang pendakwah nasional menjelaskan bahwasannya gonggongan anjing gitu ya, gonggongan anjing itu maknanya adalah eh, sebuah tasbih ya, sebuah tasbih dari anjing yang kalau diartikan adalah beruntunglah aku jadi anjing ya, bukan menjadi manusia yang meninggalkan sholatnya. Nah, ini tentunya mengganjal akal sehat kita sebagai orang Islam gitu ya. Loh, kok orang Islam harus berakal? Oh iya, jelas gitu, karena Al-Quran diturunkan la'allakum ta'qilun ya, agar kalian akalnya main. Artinya ketika kita sebelum turunnya Al-Quran dengan setelah turunnya Al-Quran, pola pikir kita harusnya lebih maju, cara berpikir logis kita lebih baik gitu ya. Nah, artinya akal kita semakin baik, semakin ke depan pasca diturunkannya Al-Quran. Tetapi hari ini kita tidak dapat menarasikan apa maksud sebetulnya dari semesta bertasbih, sehingga narasinya mentok di narasi yang tidak logis, tidak realistis, ya, menganggap alam semesta ini semuanya mengucapkan bareng-bareng subhanallah gitu ya. Pohon mengucapkan subhanallah, bintang mengucapkan subhanallah, matahari dan sebagainya, semuanya dianggap mengucapkan kata-kata verbal subhanallah. Nah, ini tentunya perlu kita pikirkan ulang gitu ya. Perlu kita pikirkan ulang, kenapa ya? Karena tadi tidak realistis. Oke teman-teman, untuk memudahkan kita mempelajari materi pada malam hari ini, izinkan saya menampilkan beberapa tulisan ya, agar kita mendapatkan gambaran yang benar gitu ya, tentang kata-kata tasbih ini. Judul kita malam hari ini ada tasbih. Tasbih sendiri berasal dari bahasa Arab tentunya ya. Teman-teman pun udah sering dengar gitu ya. At-tasbih ya, yaitu ada panjang, ada matnya setelah ba, tasbih gitu ya. Nah, sekarang kita mencoba memetakan dulu, kita mencoba menganalisis dulu sejauh mana pemahaman kita tentang tasbih, atau sejauh mana pemahaman yang pernah kita terima dari guru-guru kita, dari kiai kita, dari tokoh-tokoh agama kita. Nah, saya eee, ya, saya berusaha meng-capture pemahaman umat Islam pada umumnya. Pertama, teman-teman tolong dikonfirmasi bareng-bareng ya teman-temannya. Umat Islam memaknai tasbih dengan mengucapkan subhanallah. Dan hanya itulah pemahaman umat Islam. Saya ulangi sekali lagi ya. Umat Islam memahami tasbih dengan mengucap subhanallah, yang diartikan maha suci Allah, dan hanya itulah pemahaman umat Islam. Ini kira-kira benar nggak teman-teman? Tidak ada pemahaman lain dari umat Islam.
Kamu umat apa sih? Umat Islam, gitu. Yang mau head lebih baik Anda dengarkan dulu ya. Yang mau ngerecok-ngerecok lebih baik Anda dengarkan dulu. Oke. Sejauh ini umat Islam, mau yang awam ataupun tokoh-tokoh, para habaib, kiai, guru-guru di level desa sampai di universitas S2, S3 hanya memaknai tasbih sebagai ucapan subhanallah gitu ya. Yang artinya maha suci. Benar ya teman-teman ya? Teman-teman, biar teman-teman mengkonfirmasi ini. Benar atau enggak teman-teman? Benar ya? Nah, betul ya? Oke. Artinya benar ya? Teman-teman pernah dapat nggak penjelasan lain dari ustadz lain ya? Pernah dapat nggak penjelasan lain dari siapapun, mau dari ustadz, mau dari dosen, mau dari yang lainnya, penjelasan yang lain tentang kata-kata tasbih ini artinya apa gitu? Pernah dapat nggak? Pernah atau tidak? Coba jawab di kolom komentar. Pernah atau tidak? Ada penjelasan lain nggak dari kata-kata tasbih ini? Pernah atau tidak? Oh, kalau ada yang ada, oke, simpan dulu. Ya. Pernah atau tidak? Yang lain, silakan ikut berpartisipasi menjawab di kolom komentar agar kita mengkonfirmasi betul atau tidak hipotesis yang saya capture dari pemahaman dan keyakinan umat Islam. Apa Udin Sahnuddin pernah baca bergerak. Oke, yang lainnya rata-rata tidak ada ya. Tidak ada penjelasan lain dari kata-kata tasbih kecuali memaknainya dengan ucapan subhanallah gitu ya. Dan subhanallah ini pun kita artikan maha suci ya. Maha suci ya, benar ya teman-teman ya. Kira-kira ada yang pernah mendapatkan informasi tentang terjemahan lain nggak selain maha suci? Pernah atau tidak? Coba jawab di kolom komentar. Kita selama ini mengartikan subhanallah artinya maha suci. Ya. Ada yang pernah mendapatkan penjelasan lain nggak dari kata maha suci ini? Nah, tidak ada ya. Saya rasa umat Islam hanya mendapatkan satu informasi saja, yaitu artinya maha suci. Tidak pernah ya? Oke, berarti terkonfirmasi ya hipotesis saya tentang pemahaman dan keyakinan umat Islam ya pada umumnya. Oke, bahwasannya tidak ada penjelasan lain dari kata-kata tasbih kecuali mengucapkan subhanallah, gitu ya. Bahkan hari ini kalau kita menyuruh umat Islam, mari kita bersama-sama bertasbih, maka di otaknya cuma satu, apa? Mengucapkan subhanallah. Tidak ada makna lain di dalam kepala kita. Betul ya teman-teman ya? Oke. Nah kemudian karena hal ini, ya, karena pemahaman kita yang sempit ini terhadap kata-kata tasbih yang hanya kita artikan sebagai mengucap subhanallah, ya, maka kita tidak dapat menjelaskan ayat-ayat lain secara realistis. Ya, kita tidak dapat menjelaskan ayat-ayat lain secara realistis. Contohnya, judul kita malam hari ini semesta bertasbih, ya, adanya di surat At-Taghabun ayat 1. Oke? Nah, semesta bertasbih ini selalu diartikan, ya. Coba tolong teman-teman konfirmasi ya. Saya pernah mendapatkan sebuah informasi dari guru-guru kita ya yang mengajarkan bahwasannya apa maksud dari semesta bertasbih ini? Artinya semua benda di alam semesta, baik dalam kondisi diam ataupun berbicara, semuanya mengucapkan subhanallah. Siapa yang pernah dengar seperti ini? Pernah atau tidak, teman-teman? Pernah atau tidak? Nah itu seperti yang dikatakan sama siapa tuh? Adiza gitu ya. Tasbih semesta bahasanya tidak mesti bahasa manusia. Nah, seperti itu kurang lebih ya pemahaman kita ya. Pernah atau tidak, teman-teman? Ya, pernah ya? Kita selalu diajarkan sama guru-guru kita, tasbih itu ya kan, artinya semuanya mengucapkan subhanallah. Akan tetapi dengan bahasanya masing-masing, gitu ya. Heeh. Anjing dengan bahasanya masing-masing, pohon dengan bahasanya masing-masing, kaktus dengan bahasanya masing-masing. Minimal kita semua pernah dengar ya, ajaran ini dari guru-guru kita. Ya, mau di online, mau di offline, kita pernah dengar lah, intinya seperti itu. Nah, di sini kita gelagapan menjelaskan ayat Al-Quran. Oke? Seperti itu ya. Nah, kemudian, kalau kita breakdown satu-satu, semesta itu kan luas gitu ya. Semesta itu kan luas gitu. Semesta itu ya artinya bisa apa saja. Oke? Kalau kita membreakdown, ada beberapa hal yang Allah katakan bertasbih juga dalam Al-Quran. Contohnya benda mati bisa bertasbih. Petir di surat Ar-Ra'd ayat 13.
yusabbihur ra'd, ya. Ini saya pahami ya teman-teman, standpoint saya. Kita tidak menegasikan alam semesta bertasbih, oke? Tetapi bagaimana bertasbih? Ini yang jadi masalah, oke? Saya tidak mengatakan semesta tidak bertasbih, oh enggak, ya, semesta bertasbih. Tetapi yang perlu kita cari penjelasannya adalah, ya, yang perlu kita cari adalah penjelasannya seperti apa, ya. Namanya firman Tuhan itu jelas, clear, bisa dijelaskan secara logis, secara realistis gitu ya. Heeh. La'allakum ta'qilun, bisa dikelola sama akal kita. Oke? Nah, petir bertasbih. Oke? Nah, ini saya yakin umat Islam gelagapan menjelaskan ini. Dan saya yakin ketika umat Islam menjelaskan ini kepada orang yang nggak percaya Tuhan, orang itu nggak bakal terima. Karena satu-satunya penjelasan kita tentang tasbih hanyalah mengucapkan, ya kan? Tadi hanyalah mengucapkan subhanallah. Jadi kalau kita mendengar ayat petir bertasbih, kita langsung spontan mengartikan, oh berarti petir yang menggelegar itu ger gitu ya. Itu kalau ditranslate artinya subhanallah. Benar ya teman-teman? Nah itu Pak Irza itu. Ya jeger. Itu langsung kita artikan, wah ini kalau ditranslate pakai bahasa petir. Nah, jadi makin menjadi-jadi penjelasan kita gitu ya. Kita nggak bisa menjelaskan Al-Quran secara logis, secara realistis. Kita menjelaskannya dengan, ya, semakin menjadi-jadi. Ya, semakin jadi-jadi apa? Jadi-jadi nggak jelas gitu. Ya. Apa maksudnya semesta bertasbih? Cobalah kalau kita bilang ke orang-orang yang memahami bagaimana petir itu terjadi. Ya, hari ini petir itu dapat dijelaskan bagaimana dia terjadi. Dan Anda semua yang mengerti sains, Anda paham bagaimana petir itu terjadi. Oke? Nah, umat Islam hari ini gelagapan menjelaskan bagaimana tasbihnya petir. Sehingga satu-satunya penjelasan, ya tadi, oh tasbih, artinya petir ini mengucapkan subhanallah. Oke? Pantes aja orang ateis nggak percaya gitu. Karena penjelasan kita sebatas itu. Oke? Karena penjelasan kita sebatas itu. Oke, kemudian selanjutnya, ada juga gunung bertasbih di surat Al-Anbiya ayat 79. Sama, kita gelagapan. Oh iya, gunung itu diam-diam gitu bertasbih. Kapan gunung bertasbih katanya? Ketika mau mengeluarkan magma, apalah segala macam. Akhirnya lahirlah narasi-narasi yang tidak berdasar, ya kan? Sehingga kita gelagapan, gak bisa menjelaskan hal ini. Ya. Oh gunung itu bertasbih ketika dia meletus. Terus kalau gunung yang gak meletus gak bertasbih gitu, ya kan? Nah ini lagi-lagi kita gelagapan untuk menjelaskan Al-Quran. Kenapa? Persoalannya cuma satu, gitu ya. Oke, kita breakdown lagi gitu ya. Hewan bisa mengucapkan tasbih. Salah satu yang disebut bertasbih adalah burung. Nah dari sinilah kita selalu menganggap suara-suara hewan dengan tasbih. Oke, pertanyaannya, kalau Allah mengatakan semua semesta bertasbih, lantas bagaimana hewan yang gak ada suaranya? Gimana dia bertasbih? Oh, dengan bahasanya masing-masing. Anda tidak ngerti definisi bahasa itu apa. Ya. Umat Islam hari ini kan narasinya macam-macam nih. Bahasa semut. Ini bahasa malaikat. Oh, ini bahasa jin. Ini bahasa ini. Sorry ya, selain manusia, ya, selain manusia di muka bumi ini, mungkin selain manusia sama jin, tidak ada yang berkomunikasi dengan bahasa. Itu yang perlu Anda tahu. Loh terus kalau anjing gonggong sama yang lain, itu namanya bukan bahasa gitu loh. Itu namanya bunyi-bunyian. Dengan bunyi-bunyian itulah mereka memberi tanda, memberi sinyal gitu. Bukan bahasa seperti kita ngomong hari ini. Nggak punya, mereka nggak punya sistem bahasa. Lagi-lagi ya, kalau kita menjelaskan ayat ini dengan memaksakan pemahaman kita tentang alam semesta yang sangat cetek itu, ya, kita berpotensi membuat orang lain ateis, nggak percaya sama Al-Quran. Gitu. Oke, itu kerjaan kita hari-hari ini. Ya kan, malaikat bertasbih. Ya, ini pun sama. Ya kan, kita artikan malaikat itu kerjaannya hanya bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Coba jawab di kolom komentar jujur ya.
Selama ini kita membayangkan, kalau kita melihat ayat malaikat bertasbih, kita membayangkan malaikat duduk bareng di majelis kayak tahlilan, sambil pegang tasbih kemudian bertasbih aja kerjanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Benar atau tidak? Coba jawab di kolom komentar. Benar atau tidak, teman-teman? Kita selalu menganggap malaikat bertasbih itu artinya malaikat di atas aras ya, mengelilingi kayangan, kerjaannya pakai apa namanya, pakai tasbih atau pakai tangan gitu. Subhanallah, 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 subhanallah. Bener ya teman-teman ya? Minimal imajinasi kita sampai sana gitu ya. Bener ya? Nah, oke, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya, selama ini kalau Anda membayangkan seperti itu nggak apa-apa, ya kan belum ada orang yang mengajarkan kepada Anda sesuatu yang dapat menjelaskan gitu ya, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Tetapi kalau kita sudah jelaskan nanti gitu ya, tolong diterima kalau benar gitu ya, ya kan? Nah, akhirnya teman-teman, akhirnya umat Islam hari ini melahirkan akidah yang tidak logis. Itu akhirnya. Sehingga kita berpotensi membuat orang-orang yang ngerti petir, membuat orang-orang yang ngerti bagaimana hewan berkomunikasi, membuat orang-orang yang ngerti bagaimana gunung-gunung itu bergerak, ya, kita berpotensi membuat mereka jadi ateis. Salah kita gitu. Jadi mereka ateis itu salah kita, nggak bisa menjelaskan Al-Quran dengan benar. Ya. Kita menjelaskannya nggak pakai otak gitu loh. Padahal jelas-jelas Allah mengatakan la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Tapi kita dengan gampangnya, dengan meremehkannya, menjelaskan Al-Quran nggak pakai otak. Ya. Bahkan di awal saya katakan, ada sebuah podcast khusus Ramadan. Ya, ada sebuah podcast khusus Ramadan, baru Ramadan kemarin, yang mengatakan hal ini. Dia mengatakan bahwasannya yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Apa yang ada di langit dan di bumi ini semuanya bertasbih. Konon katanya, lah bayangkan, ini saya mengutip langsung dari redaksi yang bersangkutan ya. Saya nggak ngarang-ngarang ya. Oke? Yang bersangkutan mengatakan, dia menjelaskan kata tasbihnya alam semesta dengan konon katanya. Bayangin. Ya, Anda sebagai umat Islam, pendakwah, bertanggung jawab atas penjelasan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran pakai konon katanya. Coba Anda bayangkan gitu loh. Anda di persidangan berargumen dengan konon katanya. Di persidangan manusia aja nih, Anda berargumen pakai konon katanya. Emang bisa diterima sama hakim? Nggak bakalan gitu loh. Tetapi kebiasaan umat Islam hari ini, tokoh-tokohnya terutama, menjelaskan Al-Quran pakai konon katanya, konon katanya, konon katanya. Tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Tidak berdasarkan argumen yang valid, yang jelas. Akhirnya umat Islam melahirkan akidah-akidah yang tidak logis, boro-boro mau diterima, didengarkan pun males gitu. Itu anjing tuh, itu lagi bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu. Ini, ya, di mana akal kita sebagai orang Islam? Oke? Sehingga kita melahirkan akidah yang tidak logis. Apa permasalahannya, teman-teman? Permasalahan kita yang semua tadi saya bahas tuh, apa masalahnya? Kita tidak mau mengartikan kata tasbih sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya. Masalahnya apa? Kata tasbih, masalah kita adalah kata tasbih diartikan seenak jidat, seenaknya. Ini masalahnya. Kita tidak merujuk kepada makna-makna bahasa Arab. Dan saya ketika menjelaskan segala sesuatu merujuk kepada kaidah bahasa Arab yang asli, rame-rame mereka tolak, katanya nggak boleh letterlek. Oh, nggak boleh letterlek memahami Al-Quran itu.
ya kan? Harus pakai pendapat ini, pendapat ini. Loh kalau pendapat itu suka-suka gimana? Ya. Allah itu mengatakan, ya, Qur'anan Arabiyyan, buat apa? Berapa kali Allah ngomong, ya, Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab, itu buat apa? Pak D, buat apa? Agar kita kalau ingin mencari maknanya, rujuklah kepada kaedah bahasa Arab, bukan pakai pendapat orang. Ini tujuannya. Ya. Misalkan kita mendengar kata apa ya kalau dalam bahasa jimat, saya selalu pakai pakai ini jimat. Orang Malaysia mendengar kata jimat, ya, apa yang dipikirkan berbeda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia mendengar kata jimat, ya, yang di dalam otaknya itu syirik, gitu. Tapi kalau orang Malaysia mendengar kata jimat, ya, di dalam otaknya apa? Hemat. Nah, jadi, ya, pesan Tuhan agar kita memahami bahasa Arab dengan kaedah bahasa Arab, merujuk kepada kaedah-kaedah linguistik bahasa Arab, itu ada tujuannya, biar maknanya tepat. Tuhan sudah milihin kata-katanya, jangan kau artikan seenak jidatmu. Tuhan bilang yakin, lu bilang mati. Gitu loh. Ya. Tuhan bilang solawat, lu bilang rahmat. Tuhan bilang Allah, lu bilang nikmat. Gimana sih? Gitu. Tuhan bilang solawat, lu bilang magfiroh. Apa gitu? Itu namanya mengartikan suka-suka. Tidak mengartikan dengan kaidah Qur'anan Arabiyyan. Ini permasalahannya. Sehingga kita sampai detik ini, ya, baik di level kampung sampai di level kampus, nggak bisa kita menjelaskan kata-kata tasbih. Jangankan yang akurat, mendekati kebenaran saja nggak bisa. Ya, seperti itu. Oke, jadi malam hari ini kita akan membahas dengan seksama semantik kata tasbih. Apa sebetulnya makna kata tasbih? Ya, baik dari sisi bahasa maupun penggunaan-penggunaannya dalam Al-Quran. Nah, gini loh. Ya, carilah ustadz yang kalau membahas kata mulai dari bahasanya dulu. Secara bahasa artinya apa? Secara harfiah artinya apa? Oke, kalau ada makna terminologis, oke. Itu harus ada kaitannya dengan makna harfiahnya. Oke, siap ya? Lanjut nggak ini teman-teman? Lanjut nggak ini? Lanjut nggak ini? Kalau nggak, kita tutup. Lanjut nggak? Lanjut ya teman-teman ya. Lanjut, gas ya. Gaspol, oke. Sekarang kita cari dulu makna dasar kata tasbih. Alright? Sekarang kita cari dulu makna dasar kata tasbih. Kata tasbih, ya, itu tersusun dari 3 huruf dasar atau 3 akar kata. Nah, akar kata ini kita sebut sebagai aslul mad. Ya, mayoritas sebuah kata dalam bahasa Arab itu selalu berakar dari 3 kata atau ada juga yang 4 kata. Oke, tapi mayoritasnya 3 kata. Sama dengan kata tasbih, ya. Kalau di sini kita lihat banyak hurufnya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf, ya. Tetapi pada hakikatnya atau makna atau akar katanya itu cuma 3. Apa akar katanya? Sin, ba, ha. Itu akar katanya. Nah, kenapa kita breakdown dulu akar katanya untuk mengetahui makna dasar? Ini penting. Makna dasarnya apa? Ya, makna esensialnya apa? Sebelum kita ngomong lain-lain artinya maha suci dan lain sebagainya, kita cari dulu makna dasarnya apa. Oke? Ngerti ya? Kenapa? Karena nanti makna dasar inilah yang melahirkan kata derivatif.
atau kata turunan. Jadi kata turunan ya, itu tidak mungkin lepas dari makna dasar. Oke? Kata turunan tidak mungkin lepas dari makna dasar. Ini pahami baik-baik ya teman-teman ya. Mm. Kalau kata derivatif maknanya keluar dari makna dasar, itu bisa dipastikan salah. Oke ya? Nah sekarang, kata sabaha, apa makna dasarnya? Gitu ya. Apa makna dasar dari kata sabaha? Sabaha artinya adalah bergerak dengan pola. Itu makna dasarnya. The only makna dasar dari sabaha adalah bergerak dengan pola. Oke? Sudah bisa disimpan dalam ingatan ya. Makna dasar dari kata sabaha artinya adalah bergerak dengan pola. Oleh sebab itu, dalam bahasa Arab ya, kita mengenal istilah sibahah, sibahatun dari kata sabaha. Nah, apa arti kata sibahah? Sibahah artinya adalah berenang. Sekarang saya tanya sama teman-teman, berenang punya kaitan makna nggak dengan makna dasar bergerak dengan pola? Coba jawab di kolom komentar. Berenang punya kaitan nggak dengan makna dasarnya bergerak dengan pola? Coba jawab di kolom komentar. Ada kaitannya nggak? Punya kaitan atau enggak? Punya ya? Heeh. Ada ya? Oke. Sangat berkaitan ya. Ada kaitannya. Kenapa? Karena ketika kita berenang, kita bergerak dengan pola tertentu untuk menghasilkan keseimbangan sehingga kita tidak tenggelam. Karena kalau kita bergeraknya sporadis, ya, itu bakalan tenggelam dan tidak menghasilkan keseimbangan. Oke, oleh sebab itu, ya, oleh sebab itu kata sibahah ya diambil untuk memaknai kata berenang. Ya, karena ada kaitan dengan makna dasarnya tadi. Oke. Nah, dalam Al-Qur'an kita melihat dua bentuk nanti, teman-teman ya. Dalam Al-Qur'an kita melihat dua bentuk. Ada sabaha yasbahu tanpa tasdid ya. Sabaha yasbahu itu artinya sekedar bergerak dengan pola. Ya, dalam ilmu shorof kita sebutnya dengan mujarrad, tanpa tambahan apapun. Oke? Tetapi kita juga mendapatkan istilah lain, kata turunannya bedanya cuma sedikit aja. Bedanya ada tasdidnya. Sabbaha yusabbihu. Ya. Nah, ini punya makna yang berbeda dengan mujarradnya, yang mana maknanya adalah untuk tikrar. Ya. Apa itu tikror? Tikror adalah pengulangan atau berulang-ulang. Jadi pergerakan yang tidak hanya dilakukan sesekali, ya, tetapi dilakukan berkali-kali. Itu sabbaha yusabbihu. Nah, sebetulnya kalau Anda memiliki sense pengetahuan yang tinggi, ya, Anda mungkin sudah relate dengan kata-kata tasbih dari benda-benda yang kita sebutkan tadi. Oke, teman-teman. Jadi, keep in mind bahwasannya tasbih itu maknanya adalah bergerak dengan pola. Alright? Oke. Sekarang, di dalam Al-Quran, ada beberapa bentuk pergerakan yang Allah jelaskan kepada kita. Ya. Yang pertama adalah pergerakan eksistensial. Eksistensinya bergerak. Ya kan? Nah, inilah yang Allah maksudkan dalam ayat, ya, misalkan ini di surat Al-Kahfi, ya, surat ke-17 Al-Isra, ya, ayat 44. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihinna. Oke. Wa im min syai'in, perhatikan teman-teman. Materi sekecil apapun kata Allah,
ya, itu bertasbih atau selalu melakukan pergerakan. Nah, kalau Anda ingat pelajaran fisika Anda, ya, yang namanya atom, itu kan tersusun dari apa tuh? Proton, neutron, elektron, ya, yang mana itu selalu dinamis bergerak dengan pola tertentu. Itu sampai ukuran materi yang paling kecil, ya, elektron, ya, Pak Irza. Ya, elektron itu selalu bergerak, nggak pernah berhenti elektron itu. Ya. Jadi materi sekecil apapun, ya. Ini Allah mengatakan wa in min syai'in, materi sekecil apapun, ya, itu pasti bertasbih. Yang dimaksud tasbih di sini adalah pergerakan eksistensial. Bukan elektron itu bertasbih. Subhanallah, subhanallah, bukan. Nggak ada kaitannya. Gitu loh. Ya, coba pemahaman kita langsung berubah ya. Hanya dengan memahami makna dasar ini, ya, pemahaman kita langsung berubah. Benar nggak teman-teman? Coba jawab di kolom komentar. Hanya dengan memahami makna dasar ini, pemahaman kita langsung berubah. Langsung jadi orang waras. Langsung connect kita. Oh iya, jadi maksudnya gini. Benar nggak teman-teman? Apalagi Anda yang ngerti sains. Ya. Anda tahu pasti apa yang saya katakan. Oke. Ini pergerakan eksistensial. Dan pergerakan eksistensial inilah yang pada akhirnya melahirkan apa? Pennya habis lagi baterainya. Pergerakan eksistensial inilah yang pada akhirnya melahirkan evolusi, perubahan perlahan-lahan. Ya. Materi ini tidak ada yang tetap, tidak ada yang kekal, bentuknya gitu aja, nggak ada. Semuanya berubah bentuk, semuanya berevolusi pelan-pelan perubahannya. Dari tingkat atomik, ya, ke tingkat molekul, ya, sampai ke tingkat organisme, sampai ke tingkat individu. Karena pergerakan atomik yang paling kecil-kecil itulah menghasilkan evolusi. Ya, Pak Irza, tuh air bertasbih, Pak Edi Santoso. Terjadi siklus hujan. Oh iya, semua, nggak ada yang nggak bergerak. Rumah kita, ini diam apa bergerak sih, teman-teman? Rumah kita nih, ini diam atau bergerak nih? Rumah kita masing-masing nih, diam atau bergerak? Saya tanya. Coba jawab, ayo. Rumah kita masing-masing, ini bergerak atau tidak? Pak Mas Alif, diam-diam bergerak. Bergerak, 1.600 km per jam. Mengikuti rotasi bumi. Kalau ada yang rumahnya nggak bergerak itu aneh berarti. Yang bergerak buminya, iya karena buminya bergerak, rumah kita bergerak gitu. Nggak ada yang diam. Gitu. Ya, inilah pergerakan eksistensial. Tidak ada satu materi sekecil apapun, mau sampai yang dibelah sampai indivisible, itu nggak ada yang tidak bergerak, semuanya bergerak. Dan pergerakannya ada polanya. Ya, matahari bergerak, tanya aja sama saintis. Kalau yang jawab saya nggak valid nanti. Oke, sekarang yang kedua, ada pergerakan geologis. Apa yang dimaksud pergerakan geologis? Pergerakan lempeng bumi. Makanya di surat Al-Anbiya ayat 79, ya, Allah mengatakan al-jibal yusabbihna, gunung-gunung pun bertasbih. Gunung itu hasil gerakan lempeng bumi. Nabrak satu lempeng dengan lempeng yang lain menghasilkan gunung. Yang paling gede pegunungan Himalaya. Ya. Ini loh maksud Tuhan. Bukan gunung itu bertasbih mengucap subhanallah ketika mengeluarkan magma.
Subhanallah gitu kalau kita bisa dengar katanya. Bahkan kita ngarang-ngarang cerita. Ayam itu bisa dengar tasbihnya gunung. Dari ya, kok ngarang kok berlebihan gitu loh. Harusnya kita tuh ya, kalau belum bisa menjelaskan diem aja. Harusnya diem aja. Loh terus Quran tuh berarti nggak semuanya dapat dijelaskan. Lah memang iya, Tuhan pun bilang, likulli nabain mustaqor fasaufa ta'lamun. Itu kata Tuhan. Setiap informasi ada waktu dan tempatnya. Kelak kau akan mengetahui kelak. Jadi jangan Anda berharap di masa Anda hidup seluruh isi Al-Quran sudah dapat dijelaskan. Jangan harap. Tuhan pun bilang nggak bisa. Nanti seiring dengan ilmu pengetahuanmu berkembang, kau akan dapat memahami apa yang Allah katakan. Dengan benar, dengan logis, dengan realistis. Orang 1000 tahun lalu dari sekarang, ya mungkin belum bisa menarasikan. Tetapi kita yang hidup hari ini, jangan ikut-ikutan mereka. Kenapa? Karena kita udah punya ilmunya. Kita tahu pergerakan material, pergerakan eksistensial, kita tahu, diajarin di sekolah-sekolah. Elektron tuh bergerak terus, ya. Tubuh kita tuh bergerak terus. Ya kan, bahkan di dalam es pun sebetulnya bergerak, cuman pergerakannya kita nggak bisa ini, cuman lebih lebih apa namanya, lebih slow pergerakan. Ya, seperti itu. Ya, pergerakan geologis, gunung pun bergerak, lempeng bumi pun bergerak. Makanya jangan heran Allah mengatakan, ya, gunung-gunung juga bertasbih. Oke? Itulah penjelasannya. Sederhana kok. Sederhana karena kita hidup di tahun ini. Ketika dijelaskan kita sudah ngerti. Tetapi kacaunya kita itu nggak mau memahami makna dasarnya itu loh. Selalu mengartikan subhanallah itu ritualistik, sebatas mengucapkan, ya sebatas ngucap merapal mantra, cuma sebatas ngerapal mantra subhanallah. Ini yang jadi masalah. Oke? Ini pergerakan yang kedua. Yang pertama pergerakan eksistensial atau pergerakan material, yang kedua adalah pergerakan geologis. Ya, makanya Allah katakan gunung bergerak. Oke? Ada juga pergerakan orbital, ada juga. Ya, di surat apa nih? Ini kayaknya di surat Al-Furqan ya kalau nggak salah ya. Saya lupa nyantumin ayatnya. Wa huwallazi khalaqal lail. Dialah Allah yang menciptakan malam, wan nahar dan siang, wasyams matahari dan bulan, kullun fi falakin. Nah, apa artinya falak? Falak artinya orbit. Punya orbitnya. Bulan punya orbitnya, matahari punya orbitnya. Kalau pengetahuan teman-teman masih meyakini matahari diam, berarti belum diupdate pengetahuannya. Silakan diupdate. Gitu ya. Ya, ini semuanya gitu ya. Malam dan siang itu kan nggak pernah ngendon malam terus kan nggak ada. Siang terus ya. Bahkan pergerakan malam dan siang itu hasil dari pergerakan bumi, matahari, dan bulan. Ya bumi dan matahari sih lebih spesifiknya. Ya, semuanya memiliki falak, orbit, ya kan? Ngapain dia di orbitnya? Yasbahun. Ya. Ini sih kalau kita lihat di terjemahan udah bener ngartikannya gitu. Nah cuman kenapa kita nggak mengartikan ini di kalimat-kalimat yang lain biar lebih relate? Ya. Ini bertasbih, bergerak dengan polanya. Kalau polanya bumi terhadap matahari, ya bumi berotasi, ya kan? Berotasi dan berevolusi. Kalau bulan tidak berotasi, maksudnya rotasi dalam dirinya ya, nggak ada. Makanya permukaan bulan yang menghadap bumi ya permukaannya itu aja, nggak berubah, gitu ya. Nggak tahu kalau ada update lagi gitu.
ya, seperti itu. Ini pergerakan orbital, ya, jadi yang kita berbicarakan semua yang tadi itu, mau petir kayak, mau apa kayak, itu semuanya merujuk kepada makna adanya pergerakan-pergerakan. Itulah makna dari kata yusabbihu, yasbahun, ya. Kemudian yang terakhir, nah ini pergerakan manusia ini, pergerakan rutinitas. Ini ada di surat Al-Mudassir ya. Al-Mudassir apa Al-Muzammil ya? Heeh. Innalaka finnahari, yang kita disuruh bangun malam untuk tartil Quran. Ya, jadi kita tuh disuruh bangun malam untuk tartil Quran, bukan hanya sholat habis itu tidur lagi. Ya. Qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila auzid alaihi warotilil qur'ana tartila innalaka finnahari sabhan tawila. Sesungguhnya, kenapa Allah nyuruh kamu untuk mentartil Quran malam? Karena di siang hari kamu mempunyai tasbih yang panjang, kamu mempunyai pergerakan rutinitas yang panjang. Ya. Ada yang ke sawah, macul, ada yang ke kebun, nyiramin pohon, metik buah, ya. Ada yang ke laut, nelayan, ya kan, nangkep ikan, macam-macam kerjaannya. Ada yang ke pasar, buka toko, ada yang ke kantor, ya. Nah ini Allah katakan sebagai sabahan tawila. Pada siang hari kamu memiliki rutinitas pergerakan yang panjang. Artinya apa? Artinya Allah tahu siang-siang tuh kau sibuk. Makanya Allah suruh kau mentartil Qur'annya malam saja. Gitu. Nah ini menggunakan kata sabaha juga, sabahan tawila. Ya, artinya kamu mempunyai pergerakan yang panjang ketika siang hari. Gitu. Hewan bertasbih nggak? Ya bertasbih. Hewan pun ya cari makan. Ya, aktivitas kita kan hari-hari itu pada intinya cari makan aja gitu. Mempertahankan kehidupan, ya. Oh ya, masa cari makan doang? Lah iya. Tukang gojek keluar ngapain? Cari makan. Ya. Bos Trans 7 ngantor ngapain? Ya cari makan. Cari makan buat dirinya sama cari makan buat karyawannya gitu. Jadi semuanya cari makan gitu. Ya. Kalau ada lebih-lebih dikit ya jadi harta gitu. Buat jalan-jalan ke Paris, ke London sama ke Berlin. Nah inilah yang dimaksud dengan hewan bertasbih, kita pun bertasbih. Ya. Ini semuanya tidak luput dari makna pergerakan, sesuai dengan makna dasarnya. Oke, begitu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada lagi, ya, pergerakan menjauh. Ya, pergerakan menjauh. Contohnya apa? Contohnya ayat tentang, biasanya ini Allah ketika disifati dengan sifat macam-macam, ya. Misalkan waja'alu lillahi syuraka al-jinni wa khalaqahum. Ya, orang syirik, nyembah jin gak nyembah Allah, gitu kan. Kemudian dikatakan Tuhan itu punya anak lelaki, punya anak perempuan. Kemudian Allah mengatakan subhanahu. Allah jauh dari apa yang kalian klaim. Ya, makanya dilanjutkan dengan ta'ala, tinggi. Ya, ibarat kata klaim kalian tuh di dasar sumur gitu ya. Nah, sedangkan Allah tuh pergerakannya menjauh dari kalian, tidak seperti itu. Ya, lah mungkin dari sinilah ada kata-kata maha suci gitu ya. Ada kata-kata maha suci. Ya, artinya pergerakan menjauh dari klaim-klaim kalian terhadap Tuhan. Ya.
di bumi, di langit dan di bumi ada dua Tuhan. Nah, itu selalu Allah tutup dengan subhanahu, subhanahu, subhanahu. Ya, sama juga dengan peristiwa Isra. Ya, itu pergerakan menjauh juga itu. Ya, tetapi menjauhnya secara fisik. Kalau ini bukan pergerakan fisik, ini pergerakan kesadaran kita. Ya, jadi kalaulah kita mau mengucapkan subhanallah misalkan, itu ucapkanlah ketika ada sesuatu yang salah gitu. Itu lebih tepat. Sama seperti ayat ini. Nah, ini kan Allah dibuat syirik, ya, terus dikatakan punya anak laki dan perempuan, ya. Kemudian dikatakan subhanallah gitu, ya kan. Nah, jadi kalau kita masih mau tetap dengan tradisi mengucapkan subhanallah nggak apa-apa, tapi ucapkanlah dengan tepat. Jangan kita melihat cewek cakep subhanallah gitu. Melihat alam yang indah subhanallah. Nggak relate gitu, nggak cocok gitu ya. Subhanallah itu kalau lagi nyenggol gelas, jatuh, jebreng, pecah, subhanallah. Nah, itu baru tepat gitu ya. Itu namanya ya tasbih, pengucap tasbih secara ritualistik gitu. Yang sebetulnya yang nggak esensial juga gitu ya. Seperti itu. Nah, ini pergerakan menjauh. Jadi kita mengucapkan subhanallah subhanallah itu artinya Allah menjauh dari klaim-klaim orang ya yang menyifatkan Allah dengan ya sifat-sifat yang nggak jelas lah, dibilang punya anak lah, dibilang Tuhan ada dua lah, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sama dengan ayat tentang Nabi Yunus. Ya. Ketika Nabi Yunus dikatakan ya masuk dalam perut ikan gitu ya. Hmm. Mm. Ketika Nabi Yunus masuk dalam perut ikan, ya, Allah kan mengatakan, ya, coba lihat, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau si Yunus itu tidak bertasbih, kata Allah. Ini kita gedein aja ya. Oke. Kalau si Yunus itu tidak bertasbih, ya, kata Allah. Apa lanjutannya? Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka si Yunus akan berada dalam perut ikan itu sampai sampai kita dibangkitkan, artinya sampai mati gitu. Apa tasbih yang dimaksud yang di sini? Ya bukan Nabi Yunus itu jikir di perut ikan. Nabi Yunus bergerak, berusaha ingin keluar dari perut ikan. Ya. Sehingga dari pergerakan itu, ya, ikan yang merasa terganggu dimuntahin Nabi Yunus. Ini yang dimaksud dengan sabbaha yusabbihu dalam konteks Nabi Yunus yang bergerak terus di dalam perut ikan sehingga ikannya itu mual, memuntahkan dia, nggak tahu ngeluarinnya kayak gimana gitu ya. Kalau Nabi Yunus tidak bertasbih dalam arti tidak bergerak terus di dalam perut ikan itu, ya, ya udah, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun kata Allah. Bakalan stay di perut ikan itu sampai dia dibangkitkan. Gitulah. Ya, jadi itulah makna tasbih. Ya, umat Islam seluruhnya, setelah kita menelusuri semua makna dasarnya, penggunaan-penggunaannya dalam Qur'annya, dapatlah kita gambaran yang jelas tentang apa makna tasbih. Dan kira-kira teman-teman, kalau kita menjelaskan kayak gini ke orang ateis, percaya nggak dia? Percaya apa enggak? Apa yang ada di alam semesta ini semuanya bergerak loh bro gitu. Percaya nggak dia? Coba jawab di kolom komentar. Kalau teman-teman jelasin Quran kepada ateis tuh gaya-gayanya kayak gini tuh, percaya nggak dia? Ya percaya. Karena memang mereka tahu ya iya semua bergerak bro. Sebelum lu nemukan ya mereka itu bergerak, ya kan? Tuhan udah bilang duluan gitu.
Seperti itu, ya. Jadi nggak benar kalau dikatakan, batu itu mengucap subhanallah, enggak. Batu itu benda mati, ya, nggak punya kesadaran. Kesadaran aja nggak punya, apalagi bisa mendeklarkan sesuatu, lebih nggak masuk akal lagi, ya. Petir itu hasil dari pergerakan, ya, pergerakan celestial karena dia di atas gitu ya. Heeh, gunung itu pergerakan terestrial karena dia di bawah. Nah, hewan itu bertasbih ya artinya mereka punya pergerakan juga, sama seperti manusia. Malaikat pun sama, semuanya bergerak, gitu. Oke? Nah itulah makna dari tasbih seperti itu. Jadi bukan seperti yang kita bayangkan ya. Heeh, silakan di-share ke teman-teman yang lainnya ya, jelasin makna dasarnya sudah kita ini sih teman-teman bukan pendapat pribadi saya ya. Artinya kalau teman-teman ngecek di kamus manapun ya artinya ini bergerak dengan pola. Makanya berenang itu bahasa Arabnya sibaha seperti itu. Oke, gimana teman-teman? Jelas nggak? Coba jawab di kolom komentar. Jelas nggak teman-teman? Dapat diterima nggak kira-kira penjelasannya? Jelas atau nggak? Dapat diterima penjelasannya? Heeh, mudah dipahami ya. Apalagi teman-teman yang ngerti sains gitu ya. Insya Allah semuanya kita ngerti sains gitu. Heeh. Karena kita di sekolah kan udah belajar IPA lah minimal gitu ya. Kita tahu atom apa segala macam. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan teman-teman pada malam hari ini ya. Udah 1 jam, nggak sampai 1 jam. Penjelasannya singkat saja karena penjelasannya tidak banyak. Gitu, heeh, silakan teman-teman untuk ya di-sharing ke teman-teman yang lain gitu kan, heeh, di-share kepada keluarganya. Kalau teman-teman bapak-bapak di-share kepada istrinya, anak-anaknya, ajarkan ini loh sebetulnya penjelasan tasbih dari Al-Qur'an. Ini bukan pendapat pribadi, ini merujuk kepada kaidah bahasa Arab yang benar gitu. Bukan saya ngarang-ngarang sendiri gitu, seperti itu. Dan ketika dijelaskan dengan logis, insya Allah siapapun menerima informasi Al-Qur'an. Itu aja teman-teman, kita akhiri dulu ya. Bagi teman-teman yang belum follow, silakan follow akun Tadabbur Institute. Kami mengadakan pembelajaran bahasa Arab live terstruktur setiap Senin sampai Rabu jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadwalnya Senin Nahu, Selasa Sorof, dan Rabu Semantik. Ya, ilmu tentang makna-makna seperti ini. Dan insya Allah kedepannya kita akan membahas tentang ya kosakata-kosakata dalam Al-Quran yang mungkin selama ini masih keliru kita pahami seperti itu. Ya, minggu depan apa yang mau kita bahas ya tunggu aja nanti jadwalnya. Jadi stay tune aja di jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Itu aja, makasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak teman-teman. Bye-bye.